Halo semuanya, kami dari kelompok yang beranggotakan Rizkia Humaira, Enolia Aldila, Liman Setiawan, Clarissa Dewi, dan Orjeta Maulera. Kelompok kami akan membahas pentingnya mencuci tangan. Yang pertama, kita akan membahas kenapa kita harus cuci tangan. Semua penyakit sangat mudah tularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Mencuci tangan merupakan pilar utama untuk mencegah infeksi yang masuk melalui tangan, karena tangan merupakan sumber penularan kuman secara langsung maupun tidak langsung. Tangan yang kotor dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada tubuh, seperti diare dan influenza. Mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun biasanya dengan waktu 40 hingga 60 detik. Tetapi jika mencuci tangan dengan menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer, dilakukan dengan waktu 20 sampai 30 detik. Mencuci tangan dengan menggunakan hand wash atau air mengalir bisa dilakukan untuk kondisi tangan yang terlihat kotor. Sedangkan jika tangan tidak terlihat kotor, namun tidak yakin tangan tersebut bersih, maka dapat mencuci tangan dengan hand rub atau menggunakan cairan antiseptik. Kapan harus mencuci tangan? Sebelum makan, sebelum dan setelah merawat orang sakit, setelah menggunakan toilet, dan saat kita merasakan bahwa tangan kita kotor setelah melakukan aktivitas yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas cara mencuci tangan. Kita pastinya dari kecil sudah diajarkan bagaimana caranya mencuci tangan, tapi apakah cara mencuci tangan kita sudah benar? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Jerman atau Gerakan Masyarakat Sehat menjelaskan ada 6 tahap mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun atau hand sanitizer pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih jika menggunakan sabun, lalu keringkan. Yang terakhir, kami akan membahas bahaya akibat malas cuci tangan. Apakah Anda pernah atau sering malas cuci tangan? Malas cuci tangan merupakan kegiatan buruk yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut rilis Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, malas mencuci tangan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Sayangnya, masih ada orang yang menganggap remeh perihal mencuci tangan. Cuci tangan harus dilakukan setiap saat, misalnya sebelum makan dan minum, sebelum tidur, sebelum memakai kosmetik, dan lain sebagainya. Segala aktivitas ringan maupun berat tentu ada bakteri atau kuman yang menempel pada tangan kita. Jika didiamkan, maka bakteri akan mudah tumbuh berkembang dengan cepat sehingga tubuh mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, kita tidak boleh malas mencuci tangan. Beresiko terkena hepatitis A. Hepatitis merupakan penyakit yang berujung pada peradangan di hati atau liver yang disebabkan infeksi virus atau kondisi lainnya. Apabila liver terganggu oleh infeksi virus, maka penyaringan racun dan zat-zat berbahaya di tubuh, serta produksi bilirubin, hormon, hingga enzim juga akan ikut bermasalah. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian dengan memiliki gejala seperti urin berwarna gelap, mual, demam, kehilangan nafsu makan, dan mata atau kulit berwarna kuning. Oleh karena itu, Anda perlu mencuci tangan supaya virus tersebut tidak menempel pada tubuh.
berisiko terkena kanker, yang bisa disebabkan oleh bakteri, kuman, atau radikal bebas yang akan merusak sel dalam tubuh. Untuk mencegahnya, Anda harus rajin mencuci tangan supaya tubuh terhindar dari dampak bakteri buruk dan radikal bebas. Risiko yang satu ini biasanya adalah kanker kulit, apalagi jika Anda menggaruk kulit tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Namun, setelah menggaruk kulit, Anda juga harus cuci tangan kembali supaya tidak mengeluarkan bakteri pada bagian kulit yang lain. Mudah terkena pilek. Cuci tangan dapat menimbulkan perpindahan bakteri dari benda-benda umum seperti ponsel, pintu, dan lain sebagainya. Bakteri akan mudah menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang dan dapat mengakibatkan meriang, demam, hingga pilek. Dan masih banyak lagi. Diare dan keracunan makanan, rentan terhadap vertigo, infeksi bakteri E. coli, dan tipes salah satunya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah ya.